Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam bela negara, dan salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 3 IPPU kelas E dengan dosen pengampu Bapak Ali Imron Nasution akan membahas mengenai bagaimana tahapan perencanaan peraturan perundang-undangan mulai dari tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan, dan juga perundang-undangan. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan kelompok kami terlebih dahulu dengan saya sendiri Muhammad Rafi Pratama dengan NIM 396. Selanjutnya ada Ziahdin Kaila dengan NIM 342. Selanjutnya ada Ilhamli Raja Makmur dengan NIM 370. Selanjutnya ada Ahmad Firza Nandifa dengan NIM 367. Selanjutnya ada Rafan Syagifari Azril dengan NIM 323. Selanjutnya ada Marsha Putri Cahyono dengan NIM 344. Selanjutnya ada Yuris Utrecht Buantua dengan NIM 443. Dan yang terakhir itu ada Ibrahim Saleh Harahap dengan NIM 070. Oke, selanjutnya itu masuk ke dalam tahapan perencanaan di mana ini dimulai ketika kita mengidentifikasi kebutuhan akan peraturan baru. Di mana tahap ini dimulai dengan melihat adanya masalah hukum yang harus diatur melalui undang-undang. Pemerintah melalui presiden dan menteri terkait ataupun DPR menilai adanya kekosongan aturan, ketidaksesuaian aturan lama, ataupun munculnya kebutuhan yang baru. Penilaian yang dilakukan menggunakan data yang konkret seperti temuan lapangan, perkembangan sosial, ataupun putusan pengadilan yang menunjukkan perlunya perubahan hukum. Di mana yang kedua itu adalah pengusul menyusun usulan RUU, di mana setelah kebutuhan teridentifikasi, pengusul mulai menyusun usulan RUU. Pengusul bisa berasal dari DPR, presiden, ataupun DPD pada bidang tertentu. Usulan ini disusun dalam bentuk dokumen resmi yang bisa berisi judul RUU, latar belakang permasalahan, tujuan pembentukan, serta ruang lingkup materi yang akan diatur, di mana dokumen ini menjadi dasar untuk menilai apakah suatu RUU itu layak masuk ke dalam tahap perencanaan. Di mana yang ketiga itu adalah pengumpulan data dan juga naskah akademik, di mana pengusul ini menyiapkan naskah akademik sebagai dasar ilmiah dari usulan RUU. Penyusunan naskah akademik dilakukan melalui pengumpulan data, analisis masalah, analisis dampak, studi perbandingan, dan kajian regulasi yang sudah ada. Naskah akademik wajib disiapkan agar usulan RUU dapat dinilai secara objektif dan tidak boleh masuk ke dalam tahapan perencanaan tanpa adanya kajian akademik yang lengkap. Di mana yang keempat itu adalah pembahasan dan penyelarasan usulan, di mana semua usulan RUU kemudian dibahas dan diselaraskan. Balik DPR melakukan penilaian terhadap usulan dari DPR. Kementerian Hukum dan HAM melakukan penyelarasan teknis terhadap usulan dari Presiden. Kemudian DPD menyelaraskan usulan untuk bidang kewenangannya. Penyelarasan dilakukan untuk memastikan setiap usulan sesuai dengan teknik penyusunan peraturan, tidak tumbang tindih dengan aturan lain, dan juga memenuhi persyaratan prolegnas. Oke, selanjutnya yang kelima ada penyusunan daftar prioritas. Setelah proses penyelesaian selesai, usulan yang memenuhi syarat dimasukkan ke dalam daftar prolegnas. Daftar ini disusun dalam dua bagian, yaitu ada prolegnas jangka menengah untuk periode 5 tahun dan prolegnas prioritas tahunan untuk menetapkan RUU mana yang akan didahulukan. Penyusunan daftar ini dilakukan berdasarkan urgensi dan kebutuhan hukum serta kesiapan naskah akademik dan draft rancangan undang-undang. Oke, yang keenam itu adalah penetapan prolegnas. Daftar prolegnas kemudian ditetapkan oleh DPR bersama Presiden. DPD juga ikut terlibat untuk bidang yang menjadi kewenangannya. Terus juga penetapan dilakukan melalui rapat bersama antara DPR dan pemerintah. Setelah ditetapkan, prolegnas menjadi acuan resmi bagi proses legislasi. Setiap rancangan undang-undang yang masuk dalam daftar ini menjadi prioritas dalam pembentukan undang-undang. Selanjutnya yang ketujuh ada publikasi prolegnas. Prolegnas yang telah ditetapkan dipublikasikan kepada masyarakat. Publikasi dilakukan agar masyarakat dapat mengetahui daftar rancangan undang-undang yang akan dibahas dan memberikan masukan. Publikasi ini juga bisa menjadi bentuk transparansi agar proses legislasi dapat dipantau secara terbuka. Lalu yang terakhir, yang kedelapan, ada evaluasi dan perubahan prolegnas. Prolegnas dapat dievaluasi dan diubah apabila muncul kebutuhan mendesak atau keadaan tertentu yang memerlukan pembentukan undang-undang di luar daftar yang sudah ditetapkan. Perubahan dilakukan melalui mekanisme yang ditetapkan DPR bersama Presiden. Evaluasi ini juga memastikan prolegnas tetap relevan dengan kondisi hukum dan kebutuhan masyarakat. Penyusunan RUU yang dilakukan oleh prolegnas baik dari Presiden, DPR maupun DPD.
Untuk RUU dari Presiden, Menteri atau pimpinan lembaga terkait menyusun draft dan membentuk guna antar kementerian, merumuskan materi, setelahnya dilakukan pengharmonisasi dan penetapan konsepsi oleh Menkumham. Jika sudah final, RUU dikirim ke DPR melalui surat Presiden yang juga menunjuk Menteri sebagai wakil pemerintah. DPR wajib mulai membahas RUU tersebut paling lama 60 hari setelah menerima surat Presiden. Pada tahap penyusunan, proses dimulai dengan pembuatan naskah akademik, yaitu dokumen ilmiah yang menjelaskan landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis. Dari kebutuhan pembentukan suatu undang-undang, naskah akademik memberikan dasar pertimbangan yang kuat agar rancangan undang-undang tidak dibuat tanpa analisis. Dasar hukum mengenai kewajiban penyusunan akademik terdapat dalam pasal 43 ayat 3 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undang UU 12/2011 beserta perubahannya. Setelah naskah akademik selesai, tahap berikutnya adalah penyusunan draft rancangan undang-undang atau RUU. Pada tahap ini, pengusul mulai merumuskan ketentuan pasal demi pasal secara sistematis, menyusun struktur bab dan bagian, serta menyusun norma hukum yang jelas dan tidak multitafsir. Ketentuan mengenai penyusunan draft RUU diatur dalam pasal 45 hingga pasal 47 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 yang mengatur bahwa RUU harus disusun dengan teknik peraturan perundang-undangan yang benar. Setelah draft RUU selesai, rancangan tersebut masuk ke dalam proses harmonisasi, pembulatan, dan juga pemantapan konsepsi di Kementerian Hukum dan HAM. Proses ini dilakukan untuk memastikan bahwa rancangan tersebut tidak bertentangan dengan peraturan lain dan sudah sesuai dengan asas pembentukan peraturan yang baik. Ketentuan ini diatur dalam pasal 58 dan pasal 59 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Tahap terakhir adalah finalisasi, yaitu perbaikan akhir terhadap draft RUU berdasarkan hasil harmonisasi. Setelah diperbaiki, RUU ditandatangani oleh pejabat berwenang sebagai pengusul. Ketentuan mengenai finalisasi ini juga terdapat dalam pasal 60 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 yang menyatakan bahwa RUU yang telah melalui proses harmonisasi akan disampaikan ke DPR untuk masuk ke dalam tahap pembahasan. Baik, yang selanjutnya adalah tahap pembahasan. Oke, selanjutnya tahapan pembahasan. Pada proses pembentukan peraturan perundang-undangan, tahapan pembahasan adalah fase yang paling penting. Di tahap inilah isi rancangan undang-undang benar-benar diuji, lalu juga diperbaiki dan disepakati bersama. Setelah suatu RUU selesai disusun, RUU tersebut tidak langsung disahkan, melainkan ia harus melalui pembahasan antara DPR dan Presiden sebagai wujud prinsip check and balance. Lalu juga dalam pembahasan ini, setiap pasal dikaji ulang untuk memastikan bahwa apakah aturan yang dirumuskan sudah sesuai kebutuhan masyarakat, lalu juga tidak bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi, dan apakah dapat diterapkan secara efektif. Nah, biasanya pembahasan dilakukan dengan mengolah ulang konsep, lalu juga menganalisis dampak hukum, lalu juga berdiskusi antar fraksi hingga melakukan koreksi teknis terhadap bahasa hukumnya. Tujuannya apa? Tujuannya adalah menghasilkan undang-undang yang berkualitas, realistis, dan juga mampu menegakkan kepastian hukum, bukan sekedar produk administratif. Nah, juga demikian, tahap pembahasan menjadi penentu apakah sebuah RUU dapat maju ke tahap pengesahan atau justru dihentikan karena tidak ada kesepakatan. Nah, masuk ke dalam dasar hukumnya. Dasar hukum dari tahapan pembahasan ini terdapat dalam pasal 65 sampai 71 UU nomor 12 tahun 2011, Junto UU nomor 13 tahun 2022, serta Perpres nomor 87 tahun 2014, Junto Perpres nomor 76 tahun 2021. Apa saja yang terjadi pada tahap pembahasan rancangan undang-undang? Nah, jadi pada tahap pembahasan ini, DPR dan Presiden atau perwakilannya, bisa jadi menteri atau perwakilan pemerintah lainnya, duduk bersama dalam rapat-rapat resmi untuk mengkaji isi rancangan undang-undang ini secara lebih rinci. Pembahasan ini biasanya dilakukan dalam rapat kerja, rapat dengar pendapat, rapat panitia kerja bersama tim perumus, dan rapat lain-lainnya yang masih berkaitan dengan pembahasan. Nah, di sini kedua belah pihak, yaitu DPR dan perwakilan pemerintah atau presiden, membahas pasal demi pasal, mengusulkan perubahan, menghapus atau menambahkan norma agar isi substansinya lebih tepat dan tidak menimbulkan masalah hukum di kemudian hari. Lalu tahap ini ditutup dengan pengambilan keputusan tingkat 1, yaitu persetujuan bersama antara pemerintah dan DPR bahwa rancangan ini siap untuk dibawa ke tingkat 2, yaitu dibawa ke dalam rapat paripurna dan disahkan menjadi undang-undang.
Yang keempat ada proses pengesahan, di mana dalam proses pengesahan ini terjadi dua peristiwa, yakni persetujuan dan juga pengesahan itu sendiri. Kita bahas persetujuan terlebih dahulu, di mana persetujuan ini terjadi saat dilaksanakannya sidang paripurna. DPR akan menghadirkan para fraksi, komisi, lembaga-lembaga terkait ataupun masyarakat dan juga presiden yang biasanya akan digantikan oleh Menteri Kumham untuk menyampaikan pendapatnya atas RUU yang diusulkan tersebut. Di mana dalam sidang tersebut apabila semua pihak-pihak yang terkait dan hadir yang terlibat menyetujui, maka akan dilanjutkan oleh proses pengesahan itu sendiri. Pengesahan itu sendiri artinya penandatangani naskah RUU oleh presiden. Jadi setelah 7 hari dari persidangan paripurna dilaksanakan, maka DPR harus segera menuangkan RUU tersebut ke dalam naskah RUU untuk diajukan ke Sekretaris Negara agar ditandatangani oleh Presiden. Dan Presiden memiliki waktu 30 hari untuk menandatangani naskah RUU tersebut. Namun terkadang Presiden ada kalanya tidak menandatangani naskah RUU, mungkin karena beberapa faktor lainnya. Tapi secara hukum, maka apabila Presiden tidak menandatangani naskah RUU tersebut, maka DPR pun akan tetap bisa mengundang-undangkan naskah RUU tersebut karena telah melakukan proses persetujuan tadi. Namun biasanya akan tertulis dalam undang-undang yang telah diundang-undangkan nanti adalah undang-undang ini dinyatakan sah berdasarkan pasal 20 ayat 5 Undang-Undang 1945. Nah, tetapi apabila Presiden pun menandatangani naskah RUU tersebut, maka proses berikutnya adalah DPR dapat mengajukan naskah tersebut ke Menteri Kumham atau Kementerian Kumham agar dapat dilakukan pengundangan undang-undang tersebut. Dan berikut adalah proses mekanisme dari proses pengesahan dalam perancangan undang-undang itu sendiri. Oke, jadi yang terakhir ada pengundangan. Ketentuan pengundangan dalam UU nomor 12 tahun 2011 menegaskan bahwa suatu peraturan perundang-undangan baru memperoleh kekuatan mengikat setelah ditempatkan dalam media resmi negara seperti lembaran negara, berita negara, serta lembaran dan berita daerah beserta tambahannya. Mekanisme ini bertujuan untuk memastikan keterbukaan informasi, akuntabilitas, dan kepastian hukum sehingga masyarakat dapat mengetahui secara jelas adanya peraturan yang baru diterbitkan. Untuk pengundangan pada tingkat pusat dilakukan oleh Menteri Hukum dan HAM, sedangkan pengundangan peraturan di daerah dilaksanakan oleh Sekretaris Daerah, termasuk untuk peraturan daerah maupun peraturan kepala daerah. Media pengundangan juga dapat memuat penjelasan resmi guna memberikan pemahaman yang lebih lengkap terhadap norma yang diatur dalam suatu peraturan tersebut. Kalau secara prinsip, suatu peraturan mulai berlaku sejak tanggal diundangkan, kecuali jika peraturan tersebut menentukan waktu lain untuk mulai berlakunya. Untuk ketentuan ini menegaskan bahwa pengundangan merupakan tahapan final yang tidak hanya menjadikan peraturan sah secara formal, melainkan juga memastikan bahwa peraturan tersebut dapat diberlakukan dan diketahui oleh publik. Dengan adanya sistem pengundangan yang terstruktur, negara menjamin bahwa setiap peraturan yang diterbitkan telah melalui proses yang transparan serta dapat diakses oleh semua pihak yang mempunyai kepentingan. Terima kasih.